Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi di mata kuliah akuntansi manajemen di pertemuan kelima. Di pertemuan kelima ini kita akan membahas mengenai biaya kualitas, biaya lingkungan, dan akuntansi manajemen lingkungan. Oke, kita mulai ya. Ini materi pembelajarannya. Sebenarnya yang akan kita bahas hanya nomor 1 sampai nomor 6. Jadi nomor 7 tidak akan kita bahas karena tidak masuk ke dalam RPS yang tahun ini. Baik, kita masuk ke definisi kualitas dan biaya kualitas. Apa sih kualitas? Teman-teman pasti sudah paham ya kualitas itu apa. Cuma kadang untuk mendefinisikan kualitas sendiri itu agak sulit gitu. Nah, sebenarnya kualitas itu simpelnya adalah apakah bahan produk yang kita beli itu memuaskan kita atau enggak. Intinya itu sih. Jadi tentu saja standar kualitas tiap orang itu akan berbeda gitu ya. Jadi ada yang dengan kualitas yang standar, ada yang bilang sudah puas, ada yang bilang kurang gitu. Jadi memang kualitas itu sebenarnya bisa saja bersifat relatif. Tetapi pada umumnya barang yang berkualitas itu adalah barang atau jasa yang memenuhi atau melebihi ekspektasi konsumennya. Nah, saya punya ekspektasi yang tentu saja berbeda mungkin sama teman-teman untuk suatu produk atau jasa. Jadi, mungkin buat saya ada satu barang yang berkualitas, tapi mungkin buat teman-teman enggak atau sebaliknya. Jadi, memang definisi kualitas itu lebih ke personal konsumen. Jadi ya, maka bisa didefinisikan produk atau jasa yang memenuhi atau melebihi ekspektasi konsumennya. Nah, itu baru faktor yang nggak sama antara saya dan teman-teman mungkin di ekspektasi ya. Tapi ada tambahannya lagi tuh, yaitu yang sesuai dengan spesifikasi desain dan bebas dari cacat. Jadi kalau misalnya speknya udah bilang A dan dia sesuai sama speknya dan barangnya tidak defect atau tidak cacat, maka kita bisa simpulkan kalau barang tersebut berkualitas. Gitu ya. Jadi ekspektasi konsumennya kita batasi. Batasinya dengan apa? Dengan spesifikasi desain dari produk dan jasa tersebut, serta barang dan jasa tersebut harus bebas dari cacat. Ada 8 dimensi kualitas, mulai dari kinerja sampai fitness for use atau kemudahan penggunaan. Kita bahas satu-satu. Kinerja atau performance, seberapa konsisten dan baiknya fungsi produk. Jadi semakin produk tersebut berfungsi dengan baik, maka barang tersebut kita bisa bilang semakin berkualitas. Estetika. Kadangnya ada beberapa produk yang sebenarnya kinerja atau performance-nya bagus tapi bentuknya kok jelek ya gitu ya. Atau tidak estetis, tidak indah gitu. Nah, ketika produk tersebut atau jasa itu performance-nya sudah bagus dan tampilan fisiknya bagus, maka barang tersebut atau jasa tersebut akan semakin berkualitas. Serviceability. Nah, serviceability itu adalah ukuran kemudahan kita memelihara produk atau memperbaiki produk. Jadi kan kadang gini, ada produknya bagus, kinerjanya, bentuknya bagus, tapi mau diservis tuh susah nyari tempat servisnya. Atau misalnya spare partnya mahal banget gitu ya. Nah, semakin kita mudah untuk memelihara barang tersebut, semakin mudah untuk memperbaikinya. Misalnya gerai untuk servisnya makin banyak, maka kita bisa bilang barang tersebut makin berkualitas. Berikutnya adalah fitur, yaitu karakteristik produk yang membedakan fungsinya dengan produk sejenis lainnya. Paling gampang itu adalah fitur handphone. Jadi di handphone yang satu dengan handphone yang lain, mereknya beda gitu ya. Biasanya fiturnya beda. Ketika fiturnya semakin memuaskan konsumennya, maka kita bisa bilang
barang tersebut semakin berkualitas. Berikutnya adalah reliabilitas. Jadi peluang bahwa produk atau jasa akan melakukan fungsinya dalam jangka waktu tertentu. Misal, kalau kita beli laptop, ekspektasi kita kan nggak mungkin ya dipakai 1 tahun. Pasti kita pengen ekspektasinya paling enggak 5 tahun, 3-5 tahun lah laptopnya masih bisa dipakai. Nah, semakin fungsinya bekerja dengan baik dalam jangka waktu tersebut, maka barangnya semakin reliable, berarti barangnya semakin berkualitas. Oke, berikutnya adalah durability. Bedanya sama reliabilitas adalah kalau reliabilitas tadi berfungsi pada waktu yang dijanjikan. Yang tadi misalnya 3-5 tahun, ya 3-5 tahun itu berfungsi dengan baik. Kalau durabilitas adalah lamanya produk berfungsi. Misal, satu merek itu lebih tahan lama tuh dibandingkan sama merek yang lain. Contoh, handphone, saya dulu pernah pakai Samsung sama pernah pakai Vivo. Menurut saya sih lebih durable Vivo daripada Samsung. Soalnya Samsung tuh sering nge-hang. Terus kalau udah lama dipakai itu dia udah lemot dan biasanya 3 tahun itu udah minta ganti. Nah, si Vivo ini menurut saya lebih durabilitasnya lebih tinggi, lebih bisa dipakai dalam jangka waktu yang lama. Misal, itu kan pendapat saya ya. Maka saya bisa bilang, karena lebih lama berfungsi dengan baik, maka menurut saya sih Vivo lebih berkualitas gitu ya. Tapi jangan lupa, mungkin saya beli Samsungnya juga harganya yang murah kali ya. Jadi tidak bisa dibandingkan. Oke, tapi intinya gitu ya. Durabilitas itu adalah semakin lama produk tersebut bisa kita pakai, berarti semakin berkualitas barangnya. Oke, berikutnya adalah kesesuaian produk dengan speknya atau dengan spesifikasinya. Jadi, lihat nih, kalau dia produk yang tadi yang di awal tadi yang saya bilang, produknya bilang misalnya bisa apa ya? Kita mending pakai contoh produknya deh. Oke, mesin cuci misalnya. Mesin cuci tahan untuk 7 kilo gitu ya. Terus udah gitu bisa dipakai atau umur ekonomisnya biasanya kita bisa pakai 5 tahun. Nah, ketika si mesin cuci itu bisa kita pakai 7 kilo, terus kualitasnya sesuai, maka kita bisa bilang barangnya berkualitas. Yang terakhir adalah kemudahan penggunaan atau fitness for use. Jadi semakin mudah kita menggunakan barang tersebut, maka kita bisa bilang barangnya semakin berkualitas. Begitu. Oke. Ya. Oke, sekarang tadi saya sudah menyinggung produk cacat. Apa sih produk cacat? Nah, produk cacat atau defect biasanya kita bilang produk defect atau defective product itu adalah produk yang tidak sesuai atau tidak memenuhi spesifikasinya. Jadi bilangnya tahan untuk mencuci 7 kilo, taunya diisi 5 kilo, muternya udah nggak bisa gitu ya. Berarti itu produknya udah cacat atau tidak sesuai sama spesifikasinya. Perusahaan tentu saja tidak mau punya produk yang cacat. Mereka pengennya punya zero defect. Artinya semua produk memenuhi atau sesuai dengan spesifikasi yang sudah diberikan oleh perusahaan. Begitu. Nah, yang berkaitan dengan kualitas, ketika kita pengen punya barang yang berkualitas, maka ada biaya kualitas atau quality cost. Nah, quality cost ini adalah biaya yang terjadi karena kualitas yang buruk itu ada atau mungkin ada. Definisi ini berimplikasi bahwa biaya kualitas itu ada 2 nih subkategorinya. Yang pertama adalah aktivitas pengendalian. Jadi kalau pengendalian gimana caranya biar kita menghasilkan barang yang berkualitas. Atau aktivitas kegagalan, artinya barangnya udah kagok, tidak berkualitas, terus mau kita apain gitu ya. Oke, kita bahas satu-satu.
Aktivitas pengendalian atau control activities itu adalah aktivitas yang kita lakukan atau perusahaan lakukan untuk mencegah atau mendeteksi kualitas yang buruk. Karena sebaik apapun perusahaan itu melakukan kegiatan operasionalnya, kemungkinan kualitas yang buruk itu pasti ada. Nah, untuk bisa mengontrol atau mengendalikan, aktivitas ini bisa kita bagi menjadi dua. Yang satu prevention, yang satu lagi appraisal. Ya, jadi kalau disimpulkan, biaya pengendalian adalah biaya untuk melakukan aktivitas pengendalian yang terdiri dari dua, yaitu prevention dan appraisal. Kita ke yang kedua sekarang. Aktivitas kegagalan, kan kalau tadi kontrol, sekarang failure. Jadi kalau failure mah udah kagok buruk kualitasnya. Jadi secara definisi aktivitas kegagalan adalah aktivitas yang dilakukan oleh perusahaan atau pelanggannya sebagai respons atas kualitas yang buruk. Kalau responnya itu dilakukan sebelum kirim ke pelanggan, berarti aman ya. Pelanggan belum dapat nih produk yang defeknya. Jadi namanya adalah aktivitas kegagalan internal. Ini lebih baik daripada produknya udah nyampe ke konsumen, ternyata konsumennya komplain, atau ternyata produk yang nyampe ke konsumen itu tidak berkualitas. Itu namanya, kalau udah sampai ke konsumen, namanya aktivitas kegagalan eksternal. Nah, jadi kalau kita simpulkan, biaya pengendalian adalah biaya yang timbul karena dilakukannya aktivitas kegagalan. Oke, jadi tadi ada 4 nih ya. Ada biaya pencegahan atau preventive cost, yaitu biaya untuk mencegah dihasilkannya produk atau jasa yang berkualitas buruk. Ada biaya penilaian atau appraisal, yaitu biaya untuk menentukan apakah produk atau jasa sudah sesuai dengan standar kualitas. Nah, ini teman-teman bisa cek di beberapa peralatan elektronik. Biasanya suka ada stiker di balik kayak center gitu. Biasanya suka ada tulisan QC Pass. Artinya QC itu adalah Quality Control Pass. Nah, Quality Control Pass itu, si stiker itu menandakan bahwa perusahaan telah melakukan aktivitas tambahan buat ngecek itu produknya berjalan dengan baik atau enggak. Memang dia akan menambah biaya. Soalnya dia harus ada penambahan waktu buat ngecekin barangnya, sama orang yang ngecekin barangnya kan harus dibayar juga ya. Tapi itu lebih baik dilakukan, si penilaian ini, agar produk tersebut dipastikan berkualitas sehingga tidak terjadi biaya kegagalan. Gitu. Nanti kalau teman-teman penasaran, coba aja lihat coba lihat alat elektronik, terus lihat apakah punya stiker QC Pass atau enggak. Nah, tadi yang saya bilang, biaya kegagalan internal itu adalah biaya yang timbul karena produk atau jasanya tidak sesuai dengan spesifikasi. Jadi ngomongnya bisa buat 7 kilo, taunya buat 5 kilo, udah nggak kuat gitu ya mesin cucinya. Nah, itu adalah biaya kegagalan internal. Intinya, biaya kegagalan internal itu jangan sampai barangnya nyampe ke konsumen. Jadi harus ketahuan bahwa barangnya tidak berkualitas itu ketika barang tersebut masih ada di pabrik atau belum nyampe ke tangan konsumen. Karena ketika sudah sampai ke tangan konsumen, maka namanya adalah jadi external failure cost atau biaya yang timbul ketika produk atau jasa gagal memenuhi standar dan barang atau jasa itu sudah diterima sama si pelanggan. Oke, ini adalah contoh dari quality cost. Jadi tadi prevention cost itu bisa misalnya kita pengen yang namanya melakukan quality planning. Jadi kita membuat rencana gimana caranya ya kita bisa membuat barang yang berkualitas. Kita bikin reportnya gitu ya, terus ada auditnya yang sebenarnya ini akan memakan biaya ketika dilakukan. Tapi biaya tersebut harus dikeluarkan
Karena kita pengen menghasilkan barang yang berkualitas. Oke, selain prevention cost, satu lagi yang ada di control cost itu adalah appraisal cost. Salah satunya yang tadi saya bilang adalah yang QC pass itu loh. Jadi yang quality control pass dicekin barangnya sebelum dikirimkan ke pelanggan, mereka cekin satu-satu, itu namanya itu salah satu contoh dari appraisal cost. Selain itu, contoh yang lain adalah misalnya testing dari raw material. Jadi si bahan baku yang masuk itu dites dulu sesuai nggak speknya atau bisa berfungsi dengan baik atau tidak. Kita juga bisa lihat di test equipment. Jadi kita ngecek dulu apakah peralatan kita bisa berfungsi dengan baik atau enggak gitu ya. Jadi bukan cuma di end produknya aja atau di produk akhirnya aja, tapi juga selama proses. Jadi appraisal cost ini kalau kalian lihat selama proses produksi dan kita melakukan mengeluarkan biaya untuk bisa memastikan barang yang kita hasilkan berkualitas, maka itu bisa kita masukkan sebagai appraisal cost. Oke, yang ini adalah internal sama external failure. Tadi tuh yang saya sudah sampaikan di awal. Biaya kegagalan itu bisa masih di dalam pabrik, bisa setelah keluar dari pabrik. Kalau masih di dalam pabrik, biasanya kita akan punya kesempatan untuk bisa rework atau ya udah kalau ini barangnya tidak sesuai sama spek gitu ya, sama kita dikerjain lagi atau dibenerin. Nah, itu namanya rework. Rework ini penting karena setelah melakukan rework, kita bisa jual lagi barangnya gitu ya. Cuma tentu saja ketika kita melakukan rework, berarti kita harus mengeluarkan biaya tambahan. Terus ada juga yang namanya retesting. Retesting itu yang tadi QC pass itu retesting sih sebenarnya. Tapi bukan, itu mah appraisal. Retesting itu adalah misalnya barangnya sudah kita produksi, udah gitu ternyata gagal, terus sama kita dibenerin, kita tes lagi, itu akan masuk ke dalam internal failure cost. Nah, yang parah itu atau yang dampaknya sangat besar itu adalah ketika terjadi external failure cost. Nah, external failure cost ini biasanya bukan hanya kerugian ganti barang ke konsumennya aja, tapi juga kita juga ada kehilangan kepuasan dari konsumen. Jadi ketika kita misalnya ya, kita beli suatu barang terus udah gitu barangnya tidak berfungsi dengan baik, tentu saja kita bakal mikir lagi, ini kita pernah beli barang di situ terus nggak bagus, apakah akan beli lagi gitu ya. Jadi kita akan kehilangan kepuasan konsumen dan bisa jadi kita juga bakal ngomong ke orang lain, jangan beli produk ini, produknya nggak bagus gitu ya. Jadi biaya yang paling ditakuti oleh perusahaan sebenarnya dari biaya kualitas ini adalah external failure cost. Karena buntutnya atau ujungnya tuh lebih panjang atau kerugiannya bisa jauh lebih besar dibandingkan hanya cuma mengganti barang saja. Jadi kita bisa kehilangan kepercayaan konsumen, kita bisa kehilangan pangsa pasar gitu ya, karena si konsumennya udah nggak puas, jadi pangsa pasarnya juga hilang. Udah gitu juga kita harus menanggapi komplain dari konsumen. Nah, kalau teman-teman masih bingung external failure cost itu yang kayak gimana, pernah dengar nggak misalnya ada spare part mobil Honda Brio misalnya, ternyata misalnya ya ada koplingnya yang kurang bagus, jadi harus diganti spare partnya. Maka mereka harus mengembalikan atau namanya cost of recall gitu ya. Jadi dia harus mengumpulkan lagi atau ngumumin ke konsumennya, oke, yang punya Honda Brio tahun segini gitu harus datang ke
ke bengkel Honda untuk mengganti spare part-nya agar berfungsi dengan baik. Walaupun nanti si konsumennya free of charge atau tidak dikenakan biaya, tapi kan si konsumennya harus menyediakan waktu ya buat balik ke bengkel, untuk ngebenerin koplingnya gitu. Jadi sehingga mungkin konsumennya ngedumel gitu ya, sehingga selain kita ngeluarin duit buat ganti koplingnya, kita juga harus memperhatikan mungkin lain kali konsumen nggak bakal beli Honda lagi karena ternyata ada trouble gitu di ujungnya. Begitu kira-kira ya, yang external failure cost. Oke, sekarang gimana sih cara ngukur biaya kualitas? Kalau tadi kan kita ngomongin definisi, terus ngomongin apa sih pembagian biaya kualitas tuh terdiri dari apa aja. Sekarang kita fokus pada pengukuran biaya kualitas. Nah, biaya kualitas itu bisa ada yang terlihat atau observable gitu ya. Ada pula yang tersembunyi atau hidden. Observable quality cost itu adalah biaya yang bisa dilihat, bisa diukur, dan ada di catatan akuntansi perusahaan. Kalau yang hidden itu adalah biaya kualitas berupa biaya kesempatan atau opportunity cost yang tersembunyi yang timbul akibat adanya kualitas yang buruk. Nah, biaya ini sulit diukur dan tidak ditemukan dalam catatan akuntansi. Tapi perlu untuk diukur. Jadi nanti ada metode gimana sih cara ngukur yang hidden quality cost. Kalau tadi kita ngomongin yang ini, kita balik lagi nih, yang customer dissatisfaction sama loss market share, ini masuknya kedua hal, yaitu masuk ke baik observable maupun hidden. Jadi kalau hidden tuh kita nggak tahu sebenarnya seberapa besar sih ketidakpuasan konsumen itu menyebabkan kita kehilangan kesempatan penjualan barang kita di masa yang akan datang. Apalagi kalau konsumen tersebut sampai ngomong ke temennya atau keluarganya gitu ya, sehingga teman dan keluarganya juga nggak pengen membeli barang dari perusahaan begitu. Oke, jadi sekarang gimana cara untuk ngitungnya? Hidden quality cost itu ada pada external failure cost. Jadi hanya ada pada external failure cost. Itu sebabnya perusahaan benar-benar jangan sampai terjadi external failure cost. Contoh hidden quality cost adalah penjualan yang hilang, yang tadi saya bilang ketidakpuasan pelanggan atau customer dissatisfaction, sama pangsa pasar yang hilang. Karena si hidden quality cost ini ya yang namanya hidden ya, nggak kelihatan gitu. Jadi kita tidak bisa langsung mengukur dengan pasti berapa sih rupiah atau dolar yang hilang karena adanya hidden quality cost atau karena adanya external failure cost. Kita nggak bisa ngitung berapa sih biaya yang keluar gitu, rupiahnya berapa gitu, nggak bisa langsung kelihatan. Ya karena hidden gitu ya. Oke, jadi hidden quality cost ini bisa jadi signifikan nilainya. Sehingga harus diukur berdasarkan estimasi. Bu, kenapa harus estimasi? Ya karena kan kita tidak bisa memastikan langsung berapa. Kalau bisa memastikan langsung berapa, itu bisanya kalau observable. Tapi kalau hidden nggak bisa, jadi kita pakainya estimasi. Nah, ada 3 nih metodenya. Yang satu multiplier method, yang kedua market research method, yang ketiga adalah Taguchi quality loss function. Kita mulai dari yang pertama yaitu multiplier method. Multiplier method itu mengasumsikan bahwa total failure cost adalah penggandaan dari failure cost yang dapat diukur dengan rumus. Rumusnya apa? Rumusnya K dikali measured external failure cost. Measured external failure cost-nya apa, Bu? External failure cost yang bisa diukur. Kita pakai contoh biar gampang. Jadi ceritanya kita bisa mengukur bahwa observable atau yang bisa kita ukur external failure cost-nya itu adalah $2 juta.
Tapi hidden-nya itu bukan 2 juta dolar. Kita harus kalikan dengan faktor K, di mana K adalah multiplier effect. Atau multiplier itu apa ya? Efeknya jadi berlipat-lipat nih karena adanya external failure cost. Kalau diketahui K-nya 4, maka si hidden atau total external failure cost, berarti hidden plus observable gitu ya, adalah 4 dikalikan 2 juta. Maka total external failure cost-nya diestimasi sebesar 8 juta dolar. Nah, K-nya ini dapat dari mana? K-nya 1, K-nya 2, K-nya 3, K-nya 4 itu dapat dari mana? Biasanya K sama dengan 4 ini atau sama dengan 5 itu diputuskan berdasarkan judgment atau pertimbangan dari manajemen yang sudah memiliki pengalaman atau mereka punya yang namanya professional judgment gitu ya. Kalau external failure-nya segini, ini kira-kira berapa kali sih multiplier efeknya? Itu bisa ditentukan dengan judgment gitu. Nah, kalau kita nanti gimana Bu? Kalau misalnya ada tugas atau ada hitungan disuruh ngitung gitu gimana? Ya nanti K-nya pasti diketahui. Tapi in the real world, si K-nya ini biasanya didapatkan gitu ya, nilai K-nya 1, 2, 3, 4 dan sebagainya, itu didapatkan atas dasar pertimbangan dari manajemen yang sudah berpengalaman gitu. Kira-kira kita bisa pertimbangkan asumsinya nih, multiplier efeknya berapa gitu ya. Jadi untuk menentukan K ini tidak mudah. Akan sangat sulit untuk menentukan K ini, sehingga biasanya yang memutuskan adalah manajemen yang top manajemen gitu ya. Oke. Yang kedua adalah market research method. Jadi menggunakan metode riset pasar secara formal untuk nentuin efek dari kualitas yang buruk terhadap penjualan dan pangsa pasar. Jadi mereka melakukan survei nih dan interview ke pelanggan. Jadi seberapa bete sih orang kalau dapat produk yang jelek dari kita? Itu disurvei, diinterview gitu ya. Baru setelah dapat hasil survei dan interviewnya bisa diproyeksikan laba atau rugi yang disebabkan oleh kualitasnya yang buruk. Bu, survei sama interviewnya kayak gimana sih? Misalnya nih teman-teman datang ke Pizza Hut gitu, terus makan di sana, biasanya pulang suruh dikasih isian nih, apakah puas makan di sini? Mau datang lagi atau enggak gitu ya. Jadi nanti sebagai hadiahnya bisa dapat free apa untuk kedatangan berikutnya. Itu sangat berharga buat perusahaan karena nanti si hasil survei yang teman-teman isi itu gitu ya, itu akan membantu mereka untuk memproyeksikan berapa sih laba atau rugi kalau kualitas yang diberikan kepada pelanggan itu buruk. Begitu. Nah, yang ketiga, ini yang terakhir, metodenya yang namanya Taguchi Quality Loss Function. Jadi, si Taguchi Loss Function ini mengasumsikan bahwa setiap variasi atau penyimpangan nilai yang ditargetkan dari karakteristik kualitas akan menyebabkan hidden quality cost. Jadi, selanjutnya hidden quality cost meningkat 2 kali lipat dari nilai penyimpangan atas nilai yang ditargetkan. Saya yakin kalian bingung apa sih maksudnya. Kita pakai contoh aja ya. Gini. Jadi untuk bisa tahu gitu ya, kita tuh punya barangnya tuh kualitasnya seberapa, kita bisa tentukan di kualitas yang ingin kita pengen, yang diinginkan oleh kita. Maka kita sebut sebagai target value. Dari target value ini ada jarak ke lower specification limit sama upper specification limit. Ketika barang yang kita hasilkan itu lebih buruk atau lebih baik dari target value kita, maka akan muncul biaya. Gitu. Intinya gitu. Jadi si biaya kualitas tuh harus tepat di sini. Kalau terlalu sedikit kita akan muncul biaya gitu ya.
karena nanti orang jadi kecewa sama produk kita. Tapi kalau kita juga ada spek kita yang lebih tinggi daripada target value kita, maka kita juga akan kehilangan uang atau ada biaya yang boros di situ. Intinya gitu sih kalau Taguchi Quality Loss Function. Ini rumusnya. Jangan pusing sama rumusnya karena sebenarnya ini gampang banget. Jadi Taguchi Quality Loss Function disimbolkan dengan LY atau Quality Loss ini teh ya, sama dengan nilai konstanta kayak tadi si K yang tadi. Y adalah nilai aktual, T adalah target. Nih, Y adalah nilai aktual, bisa lower bisa upper, T adalah target value yang ini. Gitu ya. Terus, gimana cara ngitungnya? Nah, misal begini. Diameter yang kita pengenin itu adalah 10 targetnya. Jadi diketahui targetnya 10, tapi ada aktual diameternya. Yang produk yang pertama aktualnya 9,9, berarti yang lower ya. Kan kita pengennya 10, dia mah 9,9. Terus produk kedua malah upper, malah lebih nih 10,1. Yang ke unit ketiga 10,2, yang keempat 9,8. Kita masukkan ke dalam rumus yang pertama adalah Y min T. Berarti Y-nya 9,9, T-nya T 10, maka minus 0,1. Terus produk yang kedua, Y-nya adalah atau kenyataannya adalah 10,1, targetnya adalah 10. Berarti 10,1 dikurangi 10 adalah 0,1 dan lakukan untuk semuanya. Baru kita kuadratin. Jadi minus 0,1 dikuadratkan pasti jadi positif ya, minus kali minus positif 0,010. 0,1 kita kuadratin jadi 0,010 dan selanjutnya baru terakhir kita tambahkan. Maka kita dapat nilai total di sini. Setelah itu kita kalikan dengan K. Ternyata K-nya adalah $400. K itu apa sih? Nilai konstanta yang proporsional bergantung dari struktur external failure cost perusahaan, dan ini juga nanti ditentukan oleh perusahaan kira-kira K-nya berapa ya, sama kayak multiplier effect yang tadi. Di kasus ini K-nya adalah $400. Maka kita kalikan Y min T ini setelah kita jumlahkan semua 0,1, kita kalikan dengan 400. Maka hasilnya adalah $40. Jadi hidden quality cost-nya adalah $40. Secara rata-rata, ini $40 kan buat 4 unit ya. Maka secara rata-rata kita punya hidden cost per unitnya sebesar $10. Oke, itu cara untuk ngitung hidden quality cost. Selanjutnya kita masuk ke laporan biaya kualitas. Kenapa sih harus ada laporan biaya kualitas dan apa sih laporan biaya kualitas? Oke, kita bahas. Laporan biaya kualitas itu menyajikan informasi. Berapa sih biaya kualitas yang udah dikeluarin oleh perusahaan berdasarkan kategorinya? Nah, kenapa penting? Karena kalau perusahaan itu serius mau meningkatkan dan mengendalikan kualitasnya, maka dia akan memperhatikan dari laporan biaya kualitas ini. Informasi yang ada dalam laporan biaya kualitas itu memberikan gambaran dua hal. Satu, jumlah biaya kualitas pada setiap kategori. Dua, distribusi biaya kualitas berdasarkan kategori. Intinya sih, kita pengen tahu si biaya kualitas ini karena kita pengen tahu dampak finansialnya. Seberapa besar sih quality cost itu, seberapa besar sih ketika ada kegagalan itu mempengaruhi laba perusahaan. Atau seberapa besar sih uang yang kita keluarkan untuk quality cost itu untuk menjaga agar barang kita berkualitas. Jadi nanti penting karena akan mempengaruhi laba rugi perusahaan pada ujungnya. Oke, kita lihat ini. Contohnya begini. Ada quality cost report tahun 2004. Nah, quality cost ini
tadi kita bagi. Jadi yang prevention sama appraisal itu bagian dari control cost, sama internal failure dan external failure itu merupakan bagian dari failure cost gitu ya. Kita harus bisa mengkategorikan yang mana masuk prevention, yang mana masuk appraisal, yang mana masuk internal failure, dan yang mana masuk external failure. Baru setelah itu kita totalin aja. Kalau masuk prevention berapa ditotalin? Oh, ternyata prevention cost-nya $115.000, appraisal cost-nya $68.000, dan berikutnya. Maka total quality cost kita tambahin semua, ternyata $333.000. Baru setelah itu kita lihat berapa persenkah biaya kualitas yang kita keluarkan kalau kita bandingkan sama sales. Oh, ternyata prevention cost itu ketika dibandingkan sama sales itu adalah 4,11%, appraisal cost-nya 2,43, internal failure cost-nya 3,04, dan external failure cost-nya 2,32. Sorry, di sini nggak dikasih ilustrasi ya berapa total sales-nya. Jadi tiba-tiba udah keluar aja. Harusnya untuk bisa tahu persentase di sini adalah 115.000 dibagi berapa total sales-nya. 68.000 dibagi total sales-nya. Maka akan dapat angka yang ini. Ya. Oke. Nah, idealnya biaya kualitas itu kita distribusikan lebih banyak pada prevention dan appraisal. Jangan pada biaya kegagalan. Karena tadi ketika kita melakukan kegagalan apalagi yang external failure cost, maka akan muncul yang biaya yang hidden tea gini. Yang harus kita ukur lagi efeknya yang lebih besar dibandingkan yang observable. Nah, jadi internal failure cost-nya itu sama external failure cost-nya kita pengennya kecil. Jadi lebih baik kita berfokus pada prevention dan appraisal, which is yang kontrol. Jadi kita lebih baik mengontrol agar tidak besar kegagalannya daripada nanti dia gagal keluarnya besar. Kita bisa lihat di sini, external failure persentasenya lebih kecil, jauh lebih kecil dibandingkan sama 3 lainnya. Karena di sini ada hidden cost. Jadi kita nggak mau ini terjadi, sehingga kita harus fokus kepada 3 ini agar yang satu ini tidak terjadi. Jadi ada yang bilang prevention is better than cure, karena kalau ngobatin itu lebih sulit gitu ya. Oke. Quality cost graph. Kita lihat grafik di sini. Cost gitu ya. Ini failure cost dan ini adalah total quality cost. Jika biaya kualitas didistribusikan dalam jumlah yang besar ke biaya pengandalian, maka biaya kegagalan akan rendah. Iyalah, soalnya ketika kita kendalikan dengan baik nih si control cost-nya, lihat nih. Ketika control cost-nya ini naik gitu ya, kita kendalikan di sini, maka nanti failure cost-nya akan rendah. Kita lihat ya. Ini misalnya, ini kan control cost nih. Control cost-nya tinggi, maka failure cost-nya 0. Oke, jadi ini grafiknya. Nah, kalau failure cost-nya tinggi, kemungkinan karena control cost-nya rendah. Jadi gitu cara bacanya. Nih ya, yang ini adalah control cost. Yang ini adalah failure cost. Kita lihat di sini. Kalau control cost-nya tinggi, maka failure cost-nya rendah. Tapi kalau failure cost-nya tinggi, maka control cost-nya rendah gitu ya. Jadi bertolak belakang. Jadi baiknya gimana? Ya baiknya control cost kita lebih tinggi dong daripada failure cost kita. Gitu. Kenaikan biaya kegagalan akan lebih besar kalau biaya pengandalinya terlalu kecil. Tapi dengan biaya pengendalian yang memadai, jadi nggak usah besar-besar banget, biaya kegagalan dapat dikurangi serendah mungkin. Gitu. Jadi kita pengen quality-nya tuh bagus, tapi failure cost-nya rendah. Jadi di sini nih.
Nih, control cost-nya tidak terlalu tinggi sebenarnya ya, tapi failure cost-nya juga tidak tinggi. Maka kita pengen adanya quality cost yang tidak terlalu tinggi juga. Oke, selain biaya kualitas, kita akan mengenal yang namanya biaya lingkungan. Jadi biaya lingkungan atau environmental cost adalah biaya yang timbul karena kualitas lingkungan yang buruk itu ada atau mungkin ada. Biaya lingkungan diadopsi dari biaya kualitas sebagai respon perusahaan terhadap perlindungan lingkungan alam. Jadi, kalau biaya kualitas itu kan penekannya pada kualitas produk. Nah, kalau pada biaya lingkungan, penekannya ada pada kualitas lingkungan. Kita pengen zero defect bukan hanya pada produk saja, tapi juga kita pengen zero damage dalam konteks lingkungan. Jadi, produk cacat kita nol dan kita juga tidak merusak lingkungan. Kenapa sih sekarang penting banget sih biaya lingkungan? Jadi sekarang itu arahnya adalah perusahaan lebih concern terhadap ini, terhadap lingkungan. Apalagi kalau teman-teman lihat sekarang banyak sekali perusahaan yang mengubah kantong plastiknya menjadi kantong kain gitu ya. Ya tentu saja bikin kantong kain akan lebih mahal daripada kantong kresek. Tapi mereka mau menambah kos gitu karena mereka pengen selain zero defect, mereka juga pengen zero ini damage terhadap lingkungan. Mereka pengen ikut mengambil bagian dalam menjaga lingkungan. Sama kayak biaya kualitas gitu ya. Ada 4 kategori juga nih dalam klasifikasi biaya lingkungan. Yang beda yang di nomor 2 ya. Jadi prevention cost-nya sama dengan biaya kualitas, tapi yang kedua bukan appraisal cost. Kalau di biaya lingkungan namanya detection cost. Yang ketiga adalah internal failure cost dan yang keempat adalah external failure cost. Jadi biaya lingkungan sama biaya kualitas hampir sama, yang beda cuma di poin yang kedua. Kalau poin kedua itu di biaya kualitas adalah appraisal, kalau di biaya lingkungan adalah detection. Kayak apa sih contohnya? Oke, prevention activities tentu saja kita mencegah gitu agar produk yang kita hasilkan itu tidak merusak lingkungan. Mulai dari apa? Ketika kita mau prevent di awal, ya berarti kita harus pastikan dong kalau supplier kita juga ramah lingkungan. Kita pastikan equipment atau peralatan yang kita pakai juga bebas polusi. Gimana caranya kita pengen zero damage, tapi kalau kita milih peralatan kita yang misalnya boros bahan bakar, atau ternyata bahan bakarnya itu menyebabkan polusi yang tinggi misalnya. Jadi prevention activities itu mulai dari kita milih nih barang-barang yang polusinya rendah. Kita ngedesain proses, ngedesain produk agar bisa memastikan setiap prosesnya tidak mencemari lingkungan. Yang kedua adalah detection activities. Jadi bedanya prevention itu kan prevent itu untuk mencegah. Kalau detection itu adalah gimana caranya kita mendeteksi sejak dini kalau ada aktivitas perusahaan yang mencemari lingkungan. Jadi kita cek dulu. Kita ngadain audit nih, audit environmental, bukan audit laporan keuangan tahunan ya, bukan. Tapi kita cek nih, apakah lingkungan apakah lingkungan di mana perusahaan itu berada gitu ya, ada pencemaran lingkungan nggak yang berasal dari kita? Kita inspeksi produk kita lihat prosesnya bagaimana. Terus kita lihat ketika selama proses kita tes ada nggak kontaminasi produk produk atau zat yang berbahaya nih. Jadi kita coba untuk melihat ada nggak nih, untuk mendeteksi ada nggak nih kerusakan lingkungan yang kita sebabkan. Belum ada komplain, belum ada apa ya. Jadi kita coba jaga-jaga aja nih. Jadi kita melihat, ngecek dulu. Benar nggak sih kalau semua yang kita lakukan itu tidak mencemari lingkungan. Nah, internal failure sama external failure itu mah kalau sudah terjadi.
aktivitas pencemaran lingkungannya. Bedanya ada yang bersifat internal dulu, ada yang bersifat eksternal. Kalau internal gimana? Kalau internal sama sih konsepnya kayak biaya kualitas tadi. Jadi ada pencemaran lingkungan tapi masih dalam batasan atau dalam lingkungan perusahaan aja. Belum keluar dari perusahaan. Contohnya gimana? Oh, ternyata kita menghasilkan limbah yang beracun nih, treating and disposing of toxic waste. Jadi kita menghasilkan limbah yang beracun. Oke, kalau limbahnya beracun kita harus apain? Kalau limbahnya beracun, berarti kita harus treat atau kita harus perbaiki bukan diperbaiki ya, di treatment gitu ya, agar limbahnya tidak beracun lagi. Jadi kita harus keluar uang nih di sini nih untuk bisa memastikan kalau limbah yang kita keluarkan tidak beracun lagi. Terus misalnya kita punya peralatan yang ternyata mengeluarkan polusi. Oh, gara-gara apa ya? Oh, ternyata karena maintenance-nya rendah. Ya udah, berarti kita harus perbaiki dulu nih agar peralatan yang kita punya tidak mengeluarkan polusi yang sangat besar gitu ya. Itu internal failure. Jadi masih ada di dalam perusahaan si kerusakan lingkungannya. Yang parah sama halnya dengan biaya kualitas adalah external failure activities. Jadi kita sudah bukan hanya melakukan atau mencederai alam, bukan hanya di internal, tapi juga alam sekitar perusahaan. Jadi di luar perusahaan, itu gara-gara kita nih, jadi rusak alamnya. Misalnya bagaimana? Misalnya kita limbah yang beracunnya ini, si toxic waste-nya ini, yang limbah beracun, sama kita tidak di treatment. Langsung dialirkan ke sungai atau ke danau gitu ya. Jadi yang kena polusi bukan di dalam perusahaan saja, tapi sampai ke sungai atau danau yang ada di dekat perusahaan. Nah, jadi harus bagaimana? Ya kita harus bersihin gitu ya. Perusahaan memiliki kewajiban moral dan sesuai aturan juga ketika mencemari lingkungan, mereka harus bertanggung jawab dalam membersihkan apa yang sudah mereka sebabkan. Jadi ketika keluar nih uang untuk membersihkan danau yang terpolusi atau membersihkan minyak yang tumpah di laut, itu akan menjadi external failure activities. Tentu saja hal ini sangat dihindari oleh perusahaan karena kita akan kehilangan sales. Jadi kita bisa kehilangan penjualan karena reputasi kita buruk gitu. Oh, perusahaan ini mah suka mencemari lingkungan, jadi orang yang ada di sekitar situ karena sungainya kotor jadi gatal-gatal gitu ya. Jadi image-nya jelek. Nah, itu udah masuk ke external failure activities. Jadi kita harus membersihkan atau membuat langkah untuk menyelesaikan apa yang sudah kita lakukan gitu. Jadi kita harus ngebersihin yang kita cemari. Kalau misalnya kita ngebabat hutan gitu ya, kita harus restore. Restore itu menanam kembali. Makanya ada yang namanya reboisasi. Nah, reboisasi itu uang yang dikeluarkan perusahaan karena terjadi external failure activities. Begitu. Oke, ada laporan biaya lingkungan juga, sama sih. Terdiri dari prevention cost, detection cost gitu ya. Internal failure sama external failure cost. Nanti berapa-berapanya akan dikasih tahu, kalian cuma harus menggolongkan saja. Misalnya kalau training employee itu masuk prevention atau detection. Oh iya, masuknya prevention gitu ya. Nanti dimasukin totalnya berapa untuk masing-masing kategori. Dan biasanya kalau biaya kualitas kita bandingkannya dengan sales, tapi kalau environmental cost report biasanya kita bandingkannya sama operating cost-nya kita. Begitu. Oke, perusahaan juga selain membuat ini,
yang environmental cost report dalam sisi cost-nya, kita juga bisa membuat di sisi benefit-nya gitu ya. Oke, benefit-nya apa? Kadang ketika kita melakukan melakukan aktivitas untuk menjaga lingkungan, maka kita juga mendapatkan benefit atau mendapatkan keuntungan. Apa aja sih keuntungannya? Misal gini, Indomaret lah sama Alfamart, misalnya mereka udah tidak memberlakukan lagi kresek gratis. Jadi mereka kreseknya harus bayar. Berarti ada cost reduction dong di situ. Ada penurunan biaya di situ. Atau misalnya, ketika sekarang lagi ngetren perusahaan-perusahaan yang lebih ramah lingkungan. Jadi saya pernah beli kopi namanya Duplo kalau nggak salah ya. Jadi si kopi ini dimasukin ke dalam botol kaca dan kita bisa refill refill dari kopi tersebut. Jadi tinggal bawa botol kacanya di refill gitu ya. Terus kita dengan harga yang lebih murah daripada kalau kita harus beli sama botolnya. Nah, itu ada cost reduction di situ. Atau yang paling gampang deh kalau teman-teman punya ini Starbucks, terus lagi ada apa ya mereka namanya Tumbler Day. Nah, Tumbler Day ini berarti Starbucks tidak keluar lagi uang untuk memproduksi cupnya. Nah, di situ juga ada cost reduction. Jadi untuk bisa melakukan environmental cost itu nggak semuanya harus mengeluarkan uang ya, tapi juga ada yang namanya benefit. Jadi ada sisi kita harus ngeluarin duit nih buat menjaga lingkungan. Duitnya sekian sekian sekian. Tapi selain kita keluar duit, kita juga dapat benefit atau dapat keuntungan. Keuntungannya ini juga bisa membuat perusahaan jadi lebih efisien lagi gitu. Ya, jadi ada environmental cost, ada environmental benefit. Sama kayak laporan ini, financial statement, jadi harus balance antara benefit sama cost. Ya, oke. Jadi makin banyak nih perusahaan yang peduli sama lingkungan, maka timbul satu bidang akuntansi yang namanya akuntansi manajemen lingkungan. Jadi bukan teman-teman, kakak kelas kalian nih yang lagi skripsi itu udah banyak yang menyentuh ke area manajemen lingkungan. Jadi berbagai riset itu menemukan kalau ternyata implementasi akuntansi manajemen lingkungan itu berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan. Jadi semakin image perusahaan itu baik, menjaga lingkungan, maka profitnya juga banyak yang semakin tinggi gitu. Oke, ini nggak usah lah ya. Biasanya apa sih yang ada dalam akuntansi manajemen lingkungan? Biasanya banyak informasi-informasi mengenai berapa banyak sih energi yang kita pakai, air yang kita pakai, terus limbah yang kita keluarkan seperti apa, terus berapa sih penghematan yang kita lakukan gitu ya karena melakukan aktivitas pengendalian lingkungan atau berapa yang harus kita keluarkan untuk bisa mencegah terjadinya internal dan eksternal failure gitu ya dalam menjaga lingkungan. Nah, itu semua bisa didapatkan dari disclosure atau pengungkapan laporan keuangan. Jadi selain nanti ada annual report, biasanya sih dalam annual report ya, selain ada laporan tahunan, laporan keuangan tahunan, tapi nanti juga ada disclosure atau pengungkapan mengenai kinerja lingkungannya mereka gimana gitu. Itu lagi ngehits tuh sekarang, apalagi yang namanya carbon accounting, green accounting gitu ya. Jadi accounting itu sekarang bukan cuma debit credit balance doang gitu atau laporan keuangan yang dipakai oleh investor cuma berupa berapa sih labanya, berapa sih ruginya, enggak juga. Tapi juga ada
sisi-sisi di mana kalau perusahaan itu image-nya baik dalam menjaga lingkungan, maka konsumen juga akan lebih menyukai untuk membeli produk tersebut. Begitu. Oke, yang ini mah enggak ya. Oke, jadi itu saja yang bisa disampaikan hari ini. Nanti kalau ada pertanyaan, bisa langsung ditanyakan ketika online meeting ya. Kalau ada beberapa yang kurang jelas ketika pembahasan melalui video ini. Terima kasih.